Bab 1325. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mereka mendengar suara rendah itu, menoleh dan memandang orang yang sedang berbicara, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia, Woods. Woods, yang tadinya duduk di kursi, sudah berdiri saat ini. Bahkan, dia melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, dan mengulangi lagi kepada Kelvin, "Beri aku pil, dan aku akan memikul semua tanggung jawab." Warna kulit Logan berubah drastis, jelas dia tidak menyangka Woods akan berdiri dan mendukung Kelvin untuk memberikan obat sarana. "Woods, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan?" Mata Logan melebar, dan dia berteriak pada Woods, ingin menegur Woods agar tidak mabuk. Sudah terlambat bagi mereka untuk melalaikan tanggung jawab. Alhasil, Woods ini benar-benar mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ini sangat tua dan membingungkan. Woods tampak serius, tidak menjawab Logan, dan berjalan menuju Kelvin. Logan tampak cemas, dan dengan cepat mengedipkan mata pada Andre. Ekspresi Andre berubah sedikit, dan dia mengambil satu langkah, menghalangi jalan Woods, dan berkata, "Tuan Woods, pergi." Woods dengan cemberut bahkan tidak melihatnya, dan memarahi dengan dingin. Wajah Andre berubah sedikit lagi, dia menelan lagi ketika dia mencapai mulutnya, lalu menundukkan kepalanya, dan dengan patuh melangkah pergi, membiarkan Woods berjalan di depan Kelvin. "Di mana obatnya? Berikan padaku." Woods mengulurkan tangan ke Kelvin dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang baru saja Anda katakan adalah kebenaran? Putri saya memberi Anda obat ini." "Benar, Presiden N memberikannya padaku." Melihat Woods berdiri untuk mendukungnya, Kelvin tidak bisa membantu sedikit menenangkan, dan menyerahkan botol kaca kecil di sakunya kepada Woods. Woods melihat sekilas botol kaca di tangannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pil hitam kecil dari luar. Anda tidak dapat melihat komposisi pil itu, tetapi tampaknya itu bukan obat barat, tetapi sejenis obat Cina. Pil obat. Logan melihat pil di botol kaca di tangan Woods, wajahnya berubah tiba-tiba. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Woods, menarik Woods di depannya dengan paksa, bersandar ke telinga Woods, dan berbisik. Woods berkata, "Woods, apa kamu gila? Tahukah kamu obat apa yang ada di dalam botol ini? Ini diberikan kepada Kelvin oleh Annie. Mungkin obat ini dikembangkan oleh He Jiarong dan pengobatan China. Jika kamu berikan kepada Sarana jika dia menurunkannya, tidak apa-apa jika dia tidak bisa bertahan. Bagaimana jika dia bertahan? Bukankah itu merugikan dokter pengobatan barat kita?" Logan membuka matanya lebar-lebar, menatap Woods dengan mata merah, jelas sedikit marah, dan pegangan tangan Woods juga bertambah sedikit. Meskipun ia membenci pengobatan Tiongkok dan tidak menyangka bahwa obat dari pengobatan Tiongkok bisa begitu ajaib sehingga dapat mengobati Sarana yang hampir mati, namun ia mengetahui bahwa jika Sarana meminum obat akan ada satu di antara 10.000 satu, bahkan ada kemungkinan 1% Sarana akan diselamatkan, tetapi jika tidak mengizinkan Sarana minum obat, maka 100% mustahil menyelamatkan Sarana. Mata Woods juga merah darah, dan dia menatap Logan selama beberapa detik, mengerucutkan mulutnya erat-erat, tidak berbicara, hanya cahaya di matanya yang terus berkedip, jelas ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tetap berbicara perlahan, "Logan, saya seorang dokter. Ini adalah tanggung jawab saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang." Berbicara, dia melepaskan diri dari tangan Logan, bergegas ke ranjang rumah sakit, menuangkan pil hitam di botol kaca ke piring besi, mengambil penjepit besar, dan menekan pil hitam itu dengan paksa. Menjadi bubuk. Dia tahu bahwa dalam situasi Sarana, dia tidak memiliki kemampuan untuk menelan sama sekali, jadi dia hanya bisa menumbuk pil menjadi bubuk, memasukkannya ke dalam air, dan menuangkannya. "Cepat, air. Siapkan air." Woods berteriak pada perawat di sebelahnya. "Ya, air, air." Mendengar suaranya, Able berbalik dan bergegas ke dispenser air, mengambil cangkir dan mengambil secangkir air hangat, lalu bergegas ke Woods, sekali lagi mengembalikan tampilan hormat dan sopan sebelumnya, dan menyerahkan air ke Woods. Setelah Woods berdiri sekarang, Cole tidak berani menghentikan Abler, lagi pula, Logan tidak bisa menghentikan Woods, dan dia tidak berani lagi. "Ayo ayo." Setelah Woods menuangkan bubuk pil tumbuk ke dalam cangkir, dia hendak mengisi Sarana.
Melihat tidak ada satupun perawat dan perawat yang maju untuk membantu, dia menjadi marah dan berteriak tajam, "Kalian semua mati. Beritahu Anda, saya adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia." Dia tahu bahwa orang-orang yang hadir takut pada Logan, jadi mereka tidak berani melangkah maju untuk membantu. Wajah beberapa perawat sedikit berubah. Mereka memandang Logan ke samping dan melihat wajah Logan tenang dan diam. Mereka bergegas ke tempat tidur, dan keduanya membantu Sarana berdiri dengan rapi. Dua lainnya mengambil obat cair di tangan Woods, dia membantu kepala Sarana dan menuangkannya ke dalam dirinya. Saat ini, Sarana hampir mati, bahkan tidak bisa merasakan nafasnya lagi, dan agak berat untuk mengisi cairan obat. Isi aku semua." Woods mendesak beberapa perawat dengan suara yang dalam. Allah memberkati, Allah memberkati." Abel di sampingnya berlumuran keringat dingin, mengepalkan tangannya erat-erat, dan berdoa tanpa henti. Atas usaha beberapa perawat, butuh beberapa menit untuk menuangkan cairan obat dalam cangkir ke dalam Sarana, kemudian mereka meletakkan Sarana seperti semula. Namun, wajah Sarana tidak berbeda dengan sekarang, wajahnya masih pucat dan biru, matanya terpejam, bibirnya pucat dan pecah-pecah, dan kulit di seluruh wajahnya mengerut dan menyimpang, penuh dengan udara mati pembusukan. Able dan Woods sama-sama menatap Sarana di ranjang rumah sakit, mata mereka tidak dilepas sejenak, dan jantung mereka menyentuh tenggorokan mereka. Para dokter dan perawat di ruangan itu juga terdiam memandangi Sarana di atas ranjang. Seluruh bangsal terdiam beberapa saat, dan daun-daun yang berguguran terdengar. Semua orang menunggu untuk melihat apakah keajaiban akan terjadi. Karena nafas Sarana sangat lemah sehingga hampir tidak ada, dadanya sudah berhenti naik dan turun. Bahkan dokter di ruangan itu tidak tahu dari penampilannya, dia sudah mati atau hidup sekarang. 5 menit berlalu, dan Sarana di tempat tidur tidak berubah. 10 menit berlalu, dan Sarana di tempat tidur tetap tidak berubah. Setengah jam berlalu, Sarana di ranjang rumah sakit masih tetap tidak berubah. Setiap orang telah berdiri di sana selama lebih dari setengah jam, dan bahkan kaki mereka mati rasa. Bukankah sudah mati? Cole memandang Sarana yang tidak bergerak di ranjang rumah sakit, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam.